Kita tahu Yesus akan datang kembali karena dia pernah berkata di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ketika Yesus datang kembali, ada yang gembira dan ada yang tidak gembira. Mereka yang gembira, yakni umat Tuhan yang masih hidup, diubahkan saat Yesus datang kedua. Begitu juga umat Tuhan yang sudah mati dalam kubur akan dibangkitkan kembali. Tetapi mereka yang tidak gembira adalah mereka yang tidak bersiap, dan saat Yesus datang kedua kali, mereka akan mati binasa karena kemuliaan Tuhan, dan mereka yang sudah mati dalam kubur pula akan tetap mati. Alkitab mengatakan bahwa akan ada banyak tanda-tanda menjelang Yesus datang kembali, yakni gempa bumi, kelaparan, penyakit, perang, dan sebagainya. Dan ramai orang akan mementingkan diri, tidak bersyukur, sombong, kejam, tidak mau mengampuni. Setan akan menyebabkan seluruh dunia tunduk kepada jalan yang palsu. Inilah masa kesukaran bagi umat Tuhan. Nah, bagaimana Yesus akan datang? Pertama, yaitu semua mata akan melihat. Dalam Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang kedua, bagaimana Yesus akan datang? Semua akan merasa Yesus kembali. Dalam Wahyu 16 ayat 18, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Yang ketiga, bagaimana Yesus akan datang? Semua akan mendengar. Dalam Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara dan saudari, kita harus punya kerinduan yang amat dalam untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di saat sedang mengharapkan kedatangannya, ingat, jangan sering mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus mungkin sudah sering mengetuk pintu hati kita, sudah berulang kali menegur kita agar kita berbalik dan bertobat dari dosa kesayangan kita. Mari kita tetap peka akan bisikan Roh Kudus. Hati-hati, jangan sampai harta dunia menguasai hidup kita. Sibuk hal duniawi sehingga tidak ada waktu untuk hal syurgawi. Jangan sampai hari kematian tiba-tiba di waktu tidak kita duga, bahkan di waktu tidak sempat bertobat. Orang mati tidak mungkin ada kesempatan bertobat. Puji Tuhan kalau mati karena Kristus dan sudah bertobat. Tapi jangan sampai mati tiba-tiba dan tidak sempat bertobat. Ingat, Yesus datang seperti pencuri bagi mereka yang tidak siap. Jangan sampai karena masih terikat dengan kesenangan harta dunia, pesta pora, mabuk-mabuk, bermain games, masih ikut hawa nafsu, dan kematian tiba-tiba datang atau Yesus tiba-tiba datang di sana, sudah terlambat. Oleh itu, bagaimana persiapan yang diperlukan oleh para pengikut Kristus dalam menyambut kedatangannya? Yang pertama, harap dan nantikan. Dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Saudara dan saudari, sementara kita menantikan kedatangannya, janganlah kita kecewa, janganlah kita putus asa, janganlah kita berkata, sudahlah, terserahlah dia mau datangkah tidakkah, tak peduli aku. Siapapun kita tetap harapkan dan nantikan. Kedatangannya bukan kebohongan, tetapi kedatangannya satu kepastian, walaupun kita tidak tahu bila, tapi yang pasti segera datang. Karena kita diselamatkan dalam pengharapan, bukan dalam keputusasaan. Yang kedua, bagaimana persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Yaitu hidup benar.
Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara-saudari, Wahyu 22 ayat 11 merupakan satu pernyataan akan tiba saatnya Tuhan Yesus yang sedang melayani di bilik yang maha kudus akan mengakhiri tugas pengantaraannya. Tidak ada lagi penundaan. Bila Yesus mengakhiri tugas pengantaraannya, case sudah selesai diperiksa. Yang jahat tidak mungkin lagi bertobat, yang cemar tidak mungkin lagi akan menjadi suci atau kudus, dan yang benar sudah dimeteraikan dan tetap berbuat benar, dan yang kudus biarlah ia tetap menguduskan dirinya. Semua case selesai diperiksa. Oleh karena itu, sementara Tuhan Yesus masih sedang berada di bilik yang maha kudus untuk mengenterai umat-umatnya, sekaranglah waktunya kita memilih untuk terus mengharapkan dan menantikan kedatangannya dalam pengharapan. Dan pengharapan itu kita wujudkan dalam kehidupan yang benar dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu bertumbuh dalam kasih. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya, apabila kita bertumbuh itu makin mengenal Tuhan Yesus, makin mengenal Tuhan Yesus dengan lebih jelas, makin akrab dengannya, dan juga makin melayani Dia. Yang keempat, tinggalkan dosa-dosa. 2 Petrus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari, orang-orang yang bertumbuh dalam kasih karunia artinya meninggalkan dosa-dosa. Yang kelima, bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hidup suci dan saleh. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Orang-orang yang bertumbuh dalam kasih karunia artinya hidup suci dan saleh. Inilah harapan hati kita, kepastian kedatangannya. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.